maka membuat mereka respect denganmu. Pertama, pastikan kamu memiliki Tunggu. Jangan terburu-buru dulu kawan. Jangan langsung ke intinya dulu. Sebelumnya mari ku bukakan pikiran kalian mengenai apa yang namanya self respect itu. Dan untuk demonstrasinya, mari kita lihat orang yang ada di gambar ini. Oke, coba kalian perhatikan orang tersebut dan fokus terhadap orang tersebut. Walaupun cuma gambar, tapi apakah kalian bisa merasakan yang namanya karisma, yang namanya kepercayaan diri dari orang tersebut, aura dari orang tersebut? Apakah kalian bisa merasakannya? Kalau bisa, artinya kalian secara tidak langsung menaruh respect terhadap orang tersebut, dan orang tersebut memperoleh yang namanya self respect itu sendiri dari kalian. Mungkin dari kalian ada yang berpikiran, ya jelas lah bang, dia kan artis, dia kan terkenal, badannya gede, sukses, kaya dan lain-lain, banyak duit, lalalala. Tapi kalian tahu nggak, tanpa ketenaran atau kekayaan dan kesuksesannya, orang ini tetap akan bisa membuat kalian untuk respect dengannya. Bahkan tetap bisa menginfluence kalian untuk bisa memiliki mindset yang sama dengannya. Melalui apa? Tentu saja melalui bahasa tubuh dan gaya bicaranya. Yap, bahasa tubuh dan gaya bicaranya. Jadi tetap ada psikologi di balik gaya bicara dan bahasa tubuhmu men, untuk membuat orang itu bisa respect denganmu. Jadi yang pertama, kira-kira bahasa tubuh seperti apa yang digunakan nih orang untuk menggain self-respect terhadap dirinya sendiri, atau untuk membuat orang lain itu bisa respect dengannya? Tentu saja postur tubuh yang baik dan benar. Artinya badan yang tegak dengan dada membusung ke depan serta pandangan lurus ke depan dapat memberikan rasa kepercayaan diri dan meningkatkan ketertarikan secara instan terhadap orang tersebut bagi lingkungan di sekitarnya. Karena ketika seseorang mempraktekkan yang namanya postur tubuh yang baik dan benar, maka ia secara tidak langsung akan memperoleh 20% boost hormon testosteron dan mengurangi 20% hormon kortisol dalam tubuhnya. Artinya, dia akan semakin lebih percaya diri karena dia berhasil nge-boost kepercayaan dirinya itu dengan 20% hormon testosteron tadi, dan dia akan mengurangi rasa anxiety atau insecurity dalam dirinya karena dia berhasil mengurangi hormon kortisol dalam dirinya, yang mana hormon ini itu bertujuan untuk membuat kalian itu stres, kortisol jantung. Dan kalau semisal kamu masih memiliki masalah terhadap postur tubuhmu atau masih kesulitan untuk membenarkan postur tubuhmu supaya menjadi baik dan benar, tenang dulu kawan, jangan panik dan huru-hara serta membuat kerusuhan di rumah tetangga sebelah. Ada satu solusi kawan untuk permasalahan ini, dan tentu saja ini adalah hack yang digunakan untuk membenarkan postur tubuhmu, yaitu dengan membayangkan, bayangkan ada tali yang dikaitkan dari tengkuk kalian, lalu tali itu ditarik dari tengkuk kalian sampai ke pinggang kalian. Bayangin tali ini kencang, akhirnya sampai membuat tengkuk kalian itu terbawa ke belakang untuk menyesuaikan pinggang kalian sehingga kalian menjadi tegak. Nah, setelah itu pertahankan postur tegak tersebut selama mungkin yang kalian bisa, baik itu duduk maupun berdiri, berjalan, berlari, sesering mungkin yang kalian bisa lah. Apalagi kalau kondisi dan situasinya itu membutuhkan kalian untuk mengeluarkan self respect, kalian tetap harus menggunakan postur tubuh yang baik dan benar men, agar kalian itu bisa memerintahkan orang-orang untuk respect terhadap kalian secara tidak langsung. Ini bukan cara yang kejam atau cara yang manipulatif, tapi ini adalah cara yang positif untuk kalian mendapatkan kepercayaan diri kalian dan self respect kalian. Kalian itu punya harga diri men, hati-hati jangan sampai kalian kehilangan harga diri itu. Jadi itu yang pertama, postur tubuh yang baik dan benar. Lanjut, yang kedua, jadilah tak terduga. Yap, be unexpected. Nah, jadi gini, salah satu cara atau hack untuk membuat orang itu bisa respect secara instan dengan kita adalah dengan menjadi pribadi yang unexpected atau tak terduga. Semisal nih, kalian lagi jalan berdua sama teman kalian, tiba-tiba ada anjing besar nan galak menghampiri kalian dan teman kalian, menggonggong dengan keras begitu kejamnya dan mengeluarkan taring-taring yang benar-benar terasa mengerikan ketika kalian melihatnya. Tebak apa yang akan kebanyakan orang lakukan di saat menghadapi situasi seperti ini? Ketika ada anjing galak mengerikan besar, apa yang akan kebanyakan orang lakukan? Pastinya adalah takut, panik, gusar, gugup, ya kan? Terus jongkok atau bahkan lari ketakutan. Nah, ini adalah sesuatu atau perilaku yang sudah bisa kita tebak, sudah bisa kita expect. Pasti orang-orang akan seperti itu. Nah, tetapi kalau kamu menjadi pribadi yang unexpected, maka kamu akan melakukan kebalikannya, yaitu kamu akan tenang. Kamu akan tetap tenang walaupun under pressure, walaupun di dalam sebuah tekanan. Kamu akan tetap berdiri tegak melihat anjing tersebut dan mempertahankan area kalian untuk menandakan bahwa ini area dominasi kalian, sehingga anjing tersebut nggak akan berani-berani untuk mendekati kalian, bahkan menggigit kalian. Dan ini pun bukan sekedar bualan atau obrolan semisal belaka. Ini true story. Kalau semisal kalian dikejar anjing atau ada anjing galak mengambil kalian, kalau bisa jangan sampai kalian takut, melainkan kalian itu tetap tenang dan pertahankan posisi kalian. Karena anjing itu akan berpikir, waduh,
kok kayak gini ya? Biasanya kan kalau aku gonggongin orang atau aku ngejar orang, harusnya kan dia kan takut, harusnya dia kan lari. Tapi kok nih orang beda. Nah, anjing aja bisa memikir kayak gitu loh. Hewan aja bisa memikir bahwa wah ini unexpected nih, nggak terduga nih, respect aku. Makanya nggak berani gigit dia. Karena itu memang udah naluri atau insting alami kita sebagai makhluk hidup, men. Makanya manusia pun juga sama. Manusia pun akan merasa respect, manusia pun akan merasa salut dan merasa ada ketertarikan terhadap dirimu secara tidak sadar. Kalau kamu berani membuktikan bahwa dirimu itu adalah pribadi yang unexpected, kalau kamu bisa membuktikan bahwa dirimu itu adalah pribadi yang tak terduga, bisa tenang walaupun di under pressure kayak tadi, itu kan tak terduga itu, men. Nggak mudah ketebak. Nih loh, seperti yang Andrew Calwett bilang mengenai self defense terhadap hewan liar. Apalagi bayangin harimau gede, kan kalau kita kabur, justru kita kasih ini kita dong, gampang buat dia langsung kayak tangkap leher dan jatuh. Dan iya benar juga. Iya. Bener nggak sih, gue pernah baca di satu buku kalau misalnya ada binatang seperti itu kita harus begini supaya kita kelihatan ya, lebih besar. Kita kelihatan besar, teriak dan langsung lari ke dia. Karena kayak pada saat mereka mau nyerang mangsa, mereka udah bikin skenario di kepalanya. Gue muncul, dia kabur, gue tangkep gitu. Tiba-tiba dia muncul, kitanya lari ke dia malah kayak loh. Ada apa gitu. Terus ya udah kabur dia juga karena dia nggak expect itu gitu. Bener kan? Intinya itu adalah tak terduga, bikin sesuatu yang unexpected. Jadilah tak terduga dan tetap tenang. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu adalah subscribe, kawan. Sudah subscribe, wes, oke, sip. Lanjut. Adalah dengan membuat kontak mata. Kontak mata. Itu kontak motor. Jadi gini, kita jujur aja, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menahan kontak mata selama pembicaraan lebih dari 1 menit loh, men. Apalagi ketika berbicara dengan lawan jenis. Nggak ada. Nah, melalui landasan berpikir memberikan sesuatu yang unexpected atau menjadi pribadi yang tak terduga, maka jika kita bisa menahan kontak mata dengan lawan bicara kita, selain itu memberikan rasa bahwa kita itu peduli terhadap mereka, itu juga memberikan rasa bahwa kita ini punya harga diri, yang otomatis secara instan itu akan membuat mereka secara tidak sadar respect terhadap kita. Karena apa? Karena gini, karena dia itu terkejut ada seseorang yang bisa menahan kontak mata dengannya, apalagi orang baru nih orang gitu kan. Maka dari itu impresi terhadap kita itu adalah impresi yang positif, karena dia merasa dirinya diperhatikan dan akhirnya dia akan memberikan respect terhadap kita. Seperti itu, kawan. Tetapi ingat, kontak mata itu selain bisa memberikan self respect, dia juga bisa memberikan ketegangan. Artinya, kontak mata itu seperti pedang bermata dua kalau kamu nggak menggunakannya secara bijak. Jadi usahakan jangan sampai kalian itu terus-menerus membangun kontak mata dengan lawan bicara kalian. Jangan sampai kalian itu terus-menerus menatap matanya kayak gini terus. Karena apa? Itu akan meningkatkan ketegangan. Itu akan escalate tension, man. Jadi apabila dirasa sudah cukup untuk membuat sebuah kontak mata, sekali-sekali buang kontak matamu itu ke arah lain. Contoh, buang kontak mata itu ke bawah kalau kamu ingin menurunkan ketegangan. Buang kontak matamu itu ke arah samping, kiri atau kanan kalau kamu itu ingin membuat suasana tetap biasa aja tanpa harus menurunkan self respectmu atau dominasimu. Jadi ingat, kontak mata itu seperti pedang bermata dua, kawan. Ia bisa memberikanmu self respect, tetapi ia juga bisa memberikanmu ketegangan yang mengarah ke konflik. Dan cara yang keempat adalah dengan nungguin, ya, dengan bersikap tenang. Yap, tenang. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa harus bersikap tenang? Jadi gini, dengan bersikap tenang, secara tidak langsung kamu itu akan menggambarkan bahwa kamu itu memberikan ketegasan atau kepastian terhadap kondisi atau lingkungan di sekitarmu. Memberikan rasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang memegang kendali atas keadaan di sekitarmu dan apa yang akan terjadi di sekitarmu. Sehingga dengan tenang, dominasi ini akan lebih ditegaskan lagi melalui kerendahan hati. Dan secara alamiah, manusia itu akan lebih respect terhadap orang-orang yang bisa bersikap rendah hati di kondisi yang memaksa mereka untuk emosi, tinggi hati, ataupun menyombongkan diri. Kita nggak mencari itu yang namanya kita mau dihormati, tapi tanpa sadar kita sudah dihormati dengan sendirinya dengan kita merendahkan hati kita. Dan tentu saja keempat hal itu adalah cara bersikap untuk tunggu dulu, kawan, tidak secepat itu, men. Masih ada satu cara lagi, dan cara ini sangat ampuh untuk memberikan kepastian dalam perkomunikasian, yaitu adalah berbicara menggunakan tone down. Yap, tone down. Jadi gini, daripada kalian berbicara seperti ini, lebih baik kalian berbicara seperti ini. Daripada kalian berbicara seperti ini, lebih baik kalian berbicara seperti ini. Contoh lagi, 1 ditambah 1 itu bukan 2, melainkan 5. 1 ditambah 1 itu bukan 2, melainkan 5. Lihat perbedaannya, bukan 2, melainkan 5, tone up. Bukan 2, melainkan 5, tone down. Jadi setiap kalimat itu selalu diakhiri dengan tone down atau tone suara yang mengarah ke bawah. Kenapa? Kenapa harus tone down? Karena tone down itu adalah salah satu tone untuk memberikan keyakinan terhadap apa yang kita sampaikan, untuk memberikan kepastian dan ketegasan terhadap apa yang kita sampaikan. Akan ada perbedaan yang signifikan.
dan itu betul-betul berefek, berpengaruh dalam yang namanya ketegasan, kepastian dalam komunikasi kalian. Dan tentu saja ketegasan dan kepastian itu akan memberikan self respect terhadap diri kalian sendiri. Tapi ingat, cobalah untuk berbicara dengan tone down di saat dan kondisi yang diperlukan saja. Jangan setiap saat atau keadaan kalian berbicara tone down. Ya sebetulnya nggak ada masalah juga sih, nggak apa-apa juga, tapi lucu men. Jadi itulah kawan-kawan kelima tips, 4 apa 5 tadi, bagaimana kita bisa meningkatkan self respect kita atau membuat orang-orang di sekitar kita itu untuk respect terhadap kita. Tapi ingat, jangan gunakan atau jangan biasakan dirimu untuk mendemand respect dari mereka atau untuk membuat mereka respect denganmu, karena ini terasa begitu egois dan tidak manusiawi. Tapi lakukanlah sesuatu itu yang positif atau yang tegas untuk dirimu sendiri. Jadi jangan minta mereka itu untuk menghormati kamu, tapi buatlah dirimu itu untuk menghormati kamu. Paham kan ya bedanya? Karena dengan begini, kalau kamu udah menghormati dirimu sendiri, kalau kamu udah respect dengan dirimu sendiri, kalau kamu udah bisa menghargai dirimu sendiri, maka orang lain secara otomatis akan menghargai kamu. Orang lain secara otomatis akan menghormati kamu, akan respect denganmu. Seperti tadi yang kucontohkan, yaitu kalau kamu itu mau rendah hati dan menghargai dirimu sendiri, orang lain pasti secara tidak langsung akan menghormati kamu tanpa harus kamu minta gitu loh. Jadi jangan disalahartikan men, tetap harus kita filter mana cara self respect yang egois dan mana cara self respect yang dermawan. Atau you know, paham kan maksudku dermawan, rendah hati maksudku apa sih? Jadi seperti itu saja kawan-kawan untuk video kali ini, dan aku harap video ini dapat memberikan value